termasuk yang selamat. Tapi sempat diapain aja? Diajar masih sempat ya, Dia sampai patah di gigi satu. yang hajar orang Indonesia apa orang mana? Orang Indonesia. Sebagai apa sih Martin Simangunsong tuh? Dia leader di salah satu situs judol, tapi dia juga sampingan untuk jual beli manusia gitu. Lo dijual berapa? 2.500 US dollar. Wah, itu ada yang sampai itu suami istri. Belum dari lantai 3 maksudnya. Sampai kakinya sob. Jadi kelari KBRI itu dengan kaki sob. Nggak lewat tempat imigrasi? Oh, nggak ada sama yang sekali. dicap gitu nggak? Nggak ada. Itu di losin aja gitu loh. Jalurnya jalur apa nih? VIP land. Dia mengatakan kalau ada beberapa instansi yang terlibat terkait pemberangkatan WNI ke Kamboja, mulai imigrasi, kepolisian, ke pihak maskapai. Lagi-lagi Kamboja, ini Jamal asal Gresik, ya, yang kemarin berangkat ke Kamboja, dijanjikannya kerja kripto. Ini bener nih ya, lo nggak bohongin gue ya? Benar. Bener lo bukan lo nggak tahu, bukan mau kerja scam tadinya ya? Belum. Taunya kerja kripto. Iya. Bisa kasih bukti ke gue chatnya semua? Bisa semuanya. Oke, Bisa sampai sana ternyata ditaruhnya di tempat scammer. Dia menolak, sempat disekap, akhirnya selamat. Belum sempat overstay, sudah bisa pulang ke Indonesia. Ya, Kita akan dengar ceritanya nanti. Ada juga Mas Evan, seperti biasa teman kita, ya, seorang lulusan Kamboja juga ya, alumni Kamboja juga ya, yang juga sekarang menyuarakan tentang kasus-kasus di Kamboja, ya. Tapi ini lo malah justru diserang, lo penjahatnya katanya nih, Pak. Biarin aja, selama nggak bisa buktikan, nggak usah takut, maju terus. Gitu ya. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Betul. Oke, Jamal. Ya, Lo ke Kamboja, total di Kamboja berapa hari? total 30 hari di sana. 30 hari. 30 hari. Sempat pulang sini tapi walaupun paspor udah ditahan. Iya, ditahan, jadi dibantu sama KBRI, pengurusan SPLP kemarin. Berarti lo termasuk yang selamat nih ya. Termasuk yang selamat. Tapi sempat diapain aja? Oh, diajar sih. Kalau diajar masih sempat ya. Dia- Sampai patah di gigi satu. Yang hajar orang Indonesia apa orang mana? Orang Indonesia justru. Siapa namanya? Martin Simangunsong. Oh, nama itu lagi keluar. Tuh, kemarin Martin Simangunsong Mas yang siapa ya kita ngomongin dia? Martin Simangunsong ya ini korbannya. Enggak, kemarin sempat kita ngomongin Martin Simangunsong tuh yang kasus yang mana ya? Ya ini, Ini ya? yang mana? Jamal betul. Oh, ini bagaimana waktu dia masih di sana ya? Iya, waktu sebelum Iya, dia masih. pulang. Oke, sebagai apa sih Martin Simangunsong tuh? Ini sebenarnya dia leader di salah satu situs judol, tapi dia juga sampingan untuk beli manusia gitu. TPPO-nya di sana. Orang mana dia? Manado. Mana ada fotonya? Atau Medan ya? Medan. Medan ya? Martin Ada yang ada bilang marganya soalnya Martin. Ada fotonya. Coba mana? Ini orangnya bener ini nggak? Benar. Coba Ayo, lihat. Kita lihat fotonya. Lo harus benar-benar bertanggung jawab nih ngomong sini nih, nggak boleh Siap. ngarang-ngarang ya. Siap, ada semuanya kok. Oke. Buktinya ada semua. Martin Simangunsong. Ada video dia lagi party juga ada. Bahkan korbannya juga bukan cuma saya sendiri sih. Banyak yang Oke, ini orangnya ini. Iya, betul. Nggak salah, bener. Benar. Lu dihajar sama dia kenapa? Iya, karena berontak setelah tahu bahwa nyampe sana itu dimasukin ke scam gitu. Oke, coba Nggak kita sesuai sama perjanjian di kita awal. urut-urutan dulu ya. Lu Boleh, dapat tawaran kerjanya dari mana? Dari sosial media maksudnya. Apa? Kripto. Apa? Memang kripto. Dia apa sosial medianya? Di Facebook, sorry. Apa dibilangnya apa? Dibilangnya ada pekerjaan di, karena memang saya juga nyari kan, saya kan juga orang IT ya, orang yang memang ini. Jadi saya nyari digital marketing, memang spesialisnya saya di situ Iya. kan. Di situ keluarlah digital marketing di salah satu perusahaan kripto. Di negara mana disebut? Di Kamboja memang udah disebutkan di Kamboja. Oke, nggak curiga lo dengan pemberitaan yang Kamboja? Sudah ada, cuman Terus ya, kenapa nekat? Bandel kan lo? ya bandel sih. Iya. Kenapa nekat? Karena memang gambling kalau nggak dicoba kan nggak tahu juga. Gitu. Oh, berarti lo nekat. Memang nekat ya, memang Iya, juga dasarnya orangnya nekat sih. Gitu. Oke. Jadi saya juga nggak menyalahkan 100% ke ini ya, memang saya juga ada peran salahnya gitu. Oke, lo berangkat berhubungan dengan siapa di Indonesia? Di sama C. Caroline, nama di profilnya, cuman kan nggak tahu itu. Udah pasti nama ya, palsu udah lah. pasti fake name. Nomor telepon Nomor Indonesia. telepon Indonesia ada, yang Kamboja juga ada. Karena sempat saya karena tadi ada pemberitaan yang segitu gencarnya di sosial media tentang Kamboja, akhirnya saya pun harus bikin second plan gitu loh. Kemarin tuh sempat gitu. Wah, ini kalau sampai terjadi apa-apa, kalau nggak ada bukti apa-apa, gimana gitu. Jadi saya cari bukti sekuat-kuatnya, bahkan mulai dari Indonesianya gitu. Oke, apa yang lo dapat? Nomor Indonesia, alamat agensinya, bahkan sampai orang VIP land. Sorry ini mungkin ada oknum di Oke, pelan-pelan satu-satu. Nomor kantor Indonesia agennya di mana? di Tangerang. Alamatnya? Nama agennya? Wah, nggak ada. Kalau VIP landnya ada. Oke, satu-satu. Dia Cici Corelin. Caroline itu Gak pernah ketemu sama orangnya? belum pernah ketemu. Oke, lo dari ngubungin dia, telepon bilang apa?
Saya mau kerja gitu. Ya memang ada ditanya-tanya lah skillmu apa bla bla bla. Terus ya udah tes, disuruh kirim video tes KBM itu apa, ketik. Oke, besok kamu bisa berangkat ke Jakarta dulu nggak? Gitu. Itu saya dari Gresik tuh. Jadi di Jakarta itu disuruh tinggal di salah satu hotel di dekat bandara, Aeropolis, di Hotel Aeropolis. Itu selama 3 hari. Oke, paspor udah punya? Paspor udah punya memang Iya, sebelumnya. terus? Nah sampai sana disuruh nunggu sampai 3 hari kemudian baru diberangkatin. Nah itu diberangkatin. Ya memang di sana pun di apa ya? Dienakkan gitu, dibikin nyaman. Di bandara, di hotel itu memang. Yang bayarin mereka hotelnya? Mereka semuanya. Jadi memang makan semua. Maunya apa? Mal ini bla 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 gitu. Oke. Pokoknya semuanya dikasih lah gitu di awal tuh. Terus akhirnya keputusan berangkat 3 hari kemudian? 3 hari kemudian keputusan berangkat. Langsung ke Kamboja? Langsung ke Kamboja. Naik pesawat apa? Lion. Langsung bukan transit dulu ya? Sorry, AirAsia. 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 Jadi Langsung ke Kamboja? Iya, langsung Nah, direct. biasanya setahu gua, untuk orang yang berangkat ke Kamboja tuh di imigrasi itu biasanya diperketat tuh nanyanya, lo benar liburan atau gimana segala macam. Ini lo lolos-lolos aja Pak? Nggak ada sama sekali itu. Maksudnya. Yakin? Yakin nggak ada sama sekali. Diwawancara nggak? Nggak ada. Nggak lewat tempat imigrasi? Oh, nggak ada sama yang sekali. dicap gitu nggak? Nggak ada. Nah, berarti ini ada oknum nih. Nah, Ya, ini gua akan hajar lagi nih begini-begini. Gua akan keras lagi, ada oknum. Berarti kenapa orang berangkat ke luar negeri? Ini lo ngomong yakin nih? Yakin, Lo yakin. tahu kan, lo pernah keluar negeri nggak sebelumnya? sebelumnya pernah. Karena Kalau saya keluar negeri juga lo tahu kan, lewat imigrasi itu lo mesti dicap dulu, dicap ditanya dulu, mau tanya, kemana. oh, tiket baliknya mana, Atau enggak hotel ada yang gimana. jalur di sebelah tuh yang Autogate. autogate. Nah, lo ngelewat Ngelewat autogate, cuman bener-bener nggak ada ini. Apa? Maksud ya. Lewat autogate tapi bener-bener itu di losin aja gitu loh. Oke, lo bilang jalurnya jalur apa nih? VIP Land. VIP Lane. Jadi VIP Lane ini masih ada di jalur VIP nih? Masih ada. Soalnya dari 2 tahun yang lalu, jalur VIP untuk orang-orang yang berangkat ilegal ke Kamboja dan Myanmar dan lain sebagainya, itu kan ada isu yang mengatakan bahwa untuk khusus yang mereka-mereka bekerja itu, ada jalur khusus bayar berapa juta. Yes. Dulu bilangnya gitu kan, masuk jalur khusus tanpa diwawancara. Ini masih ada nih. Masih ada. Lo dibilangnya apa di pesannya bahwa ada jalur VIP Lane? VIP Land memang. Di siapa yang bilang? Si orang VIP-nya itu, si siapa yang C. Caroline itu tadi. C. Caroline bilangnya Besok apa? ada orang VIP Land yang jemput gitu. Lo dijemput di mana? Dijemput di bandara. Di Sorry, di hotel Di hotel. Aeropolis itu. ditemenin di asis terus. Ya sama dia benar-benar Didampingin? sampai didampingin sampai benar-benar masuk di make sure tuh. Bahkan Itu setiap- orang imigrasi apa orang sipil nih? ini saya nggak tahu ya. Hah? Cuman waktu itu sempat memang di dalam mobil itu ada obrolan. Karena saya juga ya itu balik lagi ke tadi Iya, iya, obrolan iya, saya iya. yang saya worry nih. Wah Iya. ini harus ada bukti yang cukup Iya. ini ya gitu. Saya pun gali informasi di situ sambil gali informasi. Oh ternyata mereka juga di backup sama instansi kepolisian gitu. Itu, Bilangnya apa? kita juga udah aman kok mas, udah di backup sama bayar atensi juga ke instansi ini gitu. Kata dia. Kata dia. Cuman kan saya juga nggak Iya, berani ini kata ya, dia, ya. mungkin oknum lah. lebih Oke. tepatnya. Dia ini di tiketing ngurus di check-in dia urusin sama dia. Diurusin, di make sure bener-bener sampai masuk gate. Dia ikut masukin nggak? Oh enggak, kalau itu enggak. Tapi dia Dia nganter sampai di nganter sampai gate. sampai check in ini bagasi Oke. sampai itu terus saya biarin sambil dipandu di grup gitu. Oh dia nggak ngikut sampai imigrasinya. Nggak ngikut Oke. imigrasinya. Tapi dibilang tuh jalur VIP lane. Jalur VIP Land Lo nunjukin sesuatu nggak? nggak ada. Cuman memang di foto dulu kan di ini, makanya sampai foto saya ini pakai apa itu di ini semuanya di situ. Sorry yang jelas gimana kan? Jadi sampai memang sebelum berangkat pun harus selfie dulu, selfie pakai baju apa gitu. Iya. Jadi di situ nanti langsung di make sure gitu, Bapak dipastiin ini bener gak orangnya gitu. Si agent ini kan ada grupnya nih, Iya. saya disuruh foto semua, pokoknya setiap aktivitas itu disuruh foto. Untuk dikasih ke siapa Untuk foto itu? dikasih di grup itu, di grup itu ada agensi, ada saya, ada yang di Kambojanya, sama ada orang VIP Land. Orang VIP lane itu ya. VIP Land itu. Oke, Jadi terus benar-benar dipastikan nih bener apa nggak orangnya gitu loh. jadi dia harus cek nih orang VIP lane ini adalah orang oknum imigrasi apa emang orang biasa yang bisa masuk ke dalam bandara gitu apa gitu kira-kira. Tapi pakai baju bebas. Pakai baju bebas. Lo nggak sempat foto orangnya. Nggak sempat foto. Cuman nomor pribadinya ada. Oke, lo lewat katanya ditemenin orang jalur VIP lane itu. Iya betul. Lolos tuh. Lolos. Ya. Terbang langsung Kamboja. Flight langsung. Pokoknya yang pasti benar-benar dipastiin dulu. Udah benar-benar masuk, udah benar-benar boarding nih gitu.
Sampai di sana Yang mastiin siapa yang? di grup itu yang si Iya. agent Indonesia ini yang mastiin gitu. Nyampe di Bandara Phnom Penh di Kamboja, di sana pun langsung ya itulah foto saya pun sampai ke imigrasi Kamboja gitu loh. Nyampe foto saya. Jadi begitu keluar dari exit ini bandara, sorry bukan exit bandara ya, dari pintu pesawat itu. Iya. Itu langsung ditunjukin, ini kamu ya kalau bahasa Indonesia gitu ya. Iya. Memang kan bahasa Indonesia. Iya. It's you. Ya, itu benar-benar saya kok bisa sampai sini. Nah, itu benar-benar itu pakai seragam imigrasi memang. Kalau yang Di sana, yang di ya. sana. Itu langsung lolos, nggak ada pemeriksaan juga sama sekali di situ. Terus? Dibawalah keluar exit bandara itu sudah ada driver di situ yang nunggu. Orang Khmer ya, orang Kamboja. Yang minta paspor ini justru driver ini. Driver yang minta paspor, wah ini udah mulai makin, wah ini nggak bener kena nih. Oh ya, driver minta paspor buat dipegang dia. Dipegang dia. Yang ternyata setelah perjalanan 7 jam ya, perjalanan saya amati gerak-geriknya. Ternyata mereka ada komunikasi sama orang Indonesia ini dengan bahasa Inggris ya. Mungkin udah ini sampai di Phnom Penh itu nggak langsung dibawa ke office. Padahal yang sebelumnya ditawarin kan dari HRD office gitu, dari HRD mereka gitu, yang si Caroline ini ya. Saya nggak tahu kalau ternyata dia itu agent gitu loh. Sampai di sana itu udah ada 3 orang ya, yang termasuk Martin, termasuk sama Opan namanya, sama satu lagi. Opan orang Indonesia juga? Indonesia. Kalau Opan Manado ya, Manado Opan. Nama satu orang ini saya nggak tahu namanya. Yang pasti dia translator ya, yang satu ini. Dan sepertinya orang Malaysia. Sepertinya ya, dengan cara bicaranya. Di situ nggak langsung dibawa ke office, saya dibawa ke hotel. Dibawa ke hotel itu baru, oh mas sorry, di malam pertama itu masih dikasih istirahat ya, besoknya baru di approach nih, dinegosiasikan untuk bekerja di perusahaan scam ternyata gitu. Dia ngomong langsung ke lo? Dia ngomong langsung. Siapa yang ngomong? Si Martin ini sama si Opan ini, pokoknya mereka bertiga lah, selalu ada mereka bertiga. Itu negosiasinya alot tuh, Mas Uya. Alot banget, karena sampai saya berontak, wah ini nggak kayak gini, kemarin kan perjanjiannya dari awal kan nggak gini. Mereka berkelitnya. Lah itu kan bukan urusan kita, yang jelas lu dijual ke sini ke kami sama agen orang Indonesia ya, salahin agen lu yang di Indonesia gitu. Waduh, ini gimana ya konsepnya gitu. Iya. Sampai di situ akhirnya saya tetap ngeyel. Akhirnya bosnya telepon. Negosiasi ada rekamannya juga. Iya. Rekamannya juga. Di situ saya berontak. Ya, di situlah mulai ada ancaman ya, ancaman yang sampai ke bahkan ke penjualan tubuh gitu loh. Iya. Itu. Jadi maunya gimana? Lu maunya gimana? Mau dijual apa gimana gitu. Itu saya kan udah pasrah ya. Udah pasrah banget. Wah ini harus berani sih, mau nggak mau ya, karena udah ada kayak gini. Akhirnya ngelawan tuh saya, maksudnya ngelawan. Ya makin gimana pun juga 3 lawan 1 ya, dengan badan-badan mereka yang gitu ya, tetap habis lah gitu. Diapain? Itu masih belum diajar ya, masih apa ya, belum fisik, masih mental yang di ini, masih mental ya. Kebetulan memang saya juga agak secara mental juga cukup berani lah untuk ini ya. Nah ini mungkin nanti bisa worry juga ke yang lain gitu. Kalau lu nggak punya mental yang ini, jangan coba-coba deh, gitu. Jangan uji nyali lah gitu. Kalau saya memang uji nyali kayaknya. Nah sampai situ akhirnya saya mikir, wah ini harus coba diikutin sih cara bermain mereka gitu. Ngikutlah saya ke kantor scam ini, ikut kantor scam ini, di situ saya negosiasi. Lo sempat datang ke kantor scam itu? Sempat datang di hari kedua ya, itu saya udah, karena ya nggak ada pilihan, gimana gitu. Mau pulang pun disuruh nebus, waktu itu 60 juta, disuruh nebus 60 juta dalam waktu 30 menit. Kan paspor ditahan. Ya duit dari mana? Mau nggak mau ikutin alur mereka. Masuk di kantor scam itu dikasih lembaran, itu bahasa Khmer sama English ya. Ternyata di kontrak kerja itu isinya pekerjaan yang bekerja sebagai scammer, dan pekerjaan itu 16 jam kerja, digaji $400 per hari. Di satu gedung yang ini saya gambaran ini ya, visualin gedungnya itu 5 lantai. Di lantai 1 itu ada ruang ya memang di situ emang ada ruang gym, ada tempat, ada meja biliarnya juga di situ.
orang nggak bisa akses karena di pagar muter gitu kan. Nggak ada yang bisa masuk ke situ. Bahkan untuk lift pun aksesnya cuman orang-orang tertentu yang megang gitu. Sampai di lantai 4 itu tempat, nah itu saya mulai kemanusiaan ya jatuhnya. Ternyata di sana banyak banget gitu loh teman-teman yang dari Indonesia, cowok cewek gitu maksudnya. Mereka ternyata di sana itu kerja paksa dan menatap saya itu dengan meminta pertolongan gitu. Seolah mereka itu minta pertolongan. Bahkan setelah saya baca surat lembaran itu ada satu orang, saya nggak tahu ya, itu sempat kayak ngasih kode gitu, ngasih kode jangan gitu. Akhirnya saya baca, wah ini nggak masuk akal, berontak lagi tuh di situ. Bilang apa lo bisa keluar dari situ? Wah ini nggak sesuai, saya nggak mau kerja di sini, saya nggak mau. Terus bla bla bla, itu agen kayaknya masih nunggu di bawah ya. Yang 3 orang, di antara 3 orang kan ke situ, dia masih nunggu di bawah mereka. Termasuk Martin itu? Termasuk Martin, ya Martin sama yang 2 orang itu. Iya, terus? Akhirnya karena saya nggak mau tanda tangan. Iya. Dia yang lepas lo tuh? Bosnya langsung malah yang lepas. Iya. Bosnya langsung itu orang Indonesia. Cindo ya, sorry, bukan ini. Tapi orang Indonesia? Orang Indonesia, yang bos kamar itu orang Indonesia. Oke. Ngomong bahasa Indonesia, Cina Indonesia ya. Oke. Gitu. Siapa namanya? Wah, saya nggak tahu kalau itu. Nggak ada foto juga? Nggak ada. Umuran berapa? Ya sekitar 45. Ya, terus? Segitu. Saya negosiasi itu sama bosnya, maaf ini nggak seperti ini, saya nggak mau di sini, jadi sebelum saya bekerja, tolong saya dikembalikan gitu. Dibalikinlah ke agen itu. Ya agen itu kan mungkin udah ini ya, udah terima duit. Negosiasi ya. Mungkin Bakal dapat duit nih gitu. Ya bakal dapat duit nih gitu. Dibalikinlah ke hotel itu sama mereka bertiga ya. Ya di situ langsung tuh dihajar nyampe situ. Lu maunya apa? Langsung dihajar? Langsung dihajar. Apa yang dihajar? Apa? Apa aja dihajarnya? Wah, muka sampai badan semua sampai siapa patah yang satu. mukulin lo siapa? Pertama kali itu si Martin. Si Martin ini. Dan ini orang ini nih. Yang iya itu. Iya. Pokoknya itu. Ya, terus ternyata setelah berita ini kemarin masuk blacklist, ini saya agak loncat dikit. Ternyata si Martin ini memang tukang pukul di sana juga gitu. Isu yang beredar ya, selain dia sebagai leader judi online, juga dia ini sebagai tukang pukul di sana gitu. Setelah itu saya juga yang lawan sedikit, ya makin diajar lah gitu. Cuman ini Mas ya, sebelum ada yang keloncat sedikit tadi ya, sebelum saya berangkat ke kantor scam, itu memang saya sempat foto mereka, mereka semua ini sempat saya foto, saya kirim ke rumah, ke orang rumah ya. Saya bilang ke orang rumah, ini kalau sampai nanti saya nggak ada kabar sebelum berangkat ke kantor scam ini ya, tolong orang-orang ini dicari gitu. Ada fotonya? Ada semuanya. Kita tayangin ya? Boleh. Boleh tayangin. Mereka ini tiga-tiganya mukul nih? Tiga-tiganya. Semuanya. Yakin lo nggak bohong ya? Yakin, bener. Kalau misalnya buat yang 3 orang tadi ngerasa enggak, dia bohong, lu datang ke sini. Silakan. Ya. Justru itu yang kita tunggu sebenarnya. Benar, ya. Berani nggak? Justru itu yang kita tunggu kan. Iya. Habis itu terus nyampe mana tadi ya? Sorry. Lo sempat foto? Ya sempat foto itu. Dikirim ke rumah. Terus saya minta, inilah pokoknya saya nanti kalau sampai hari ini saya nggak ada kabar, cari orang-orang ini. Gitu. Iya. Ya habis dibuka itu saya dibiarin dulu, handphone semuanya disita. Nah disitulah dia makin hajar karena tahu bahwa saya juga sempat kontak KBRI itu gitu. Sempat kontak memang maksudnya di kondisi itu. Yang sebelum berangkat kantor scam itu ya. Ada bukti chatnya sama KBRI, semuanya ada. Di jamnya pun ada. Langsung sama KBRI direspon? Direspon, cuman masih malah disuruh masuk ke scam gitu loh. Oh gimana cerita sih? Iya, jadi sama KBRI, karena saya tahu kan KBRI ini tahu saya belum dipekerjakan ya. Ternyata malah saya disuruh masuk ke kantor scam. Siapa gitu. orangnya? Nggak tahu ya, yang pegang officialnya KBRI. Lo nelfonnya kemana, nomor berapa? Ke nomor official. Hotline-nya? Hotline-nya ada semua bukti chatnya. Iya. Terus? Mau masuk kerja aja di situ dulu. Mungkin ya ini saya juga nggak under ini ya. Mungkin maksudnya kalau udah di scam kan gampang jemputnya gitu. Iya mungkin gitu. ya positifnya. Tapi kan nggak ini. Wah ini kalau masuk ya kalau selamat, kalau nggak bisa keluar lagi gimana gitu. Iya. Akhirnya di jam 1 malam itu wah udah habis-habisan. Jam 1 malam itu udah nggak megangin phone, nggak megang apapun di situ. Si mereka ini dapat telepon dari bosnya yang tadi itu
mereka tuh keluar gitu Mas ya. Mereka keluar, akhirnya kan hotel, kebetulan kamar hotel itu saya pas di pojokan, jadi pas di sisi lorong gitu. Jadi mereka lari ke kanan, saya langsung lari ke kiri. Nah, sebelum lari itu saya kan mikir ini pasti besoknya mereka check out nih atau 2 hari lagi lah. Saya pikir mereka besok pasti check out. Jadi koper, makanya kenapa saya sempat sampai bisa bawa barang-barang balik, termasuk koper, baju-baju, itu saya taruh di bawah ini, di bawah kasur, kolong kasur gitu. Besoknya saya Balik lagi. balik lagi. Nah, jam 1 ini sampai jam 6 itu saya lari dari pokoknya dari jam 1 sampai jam 6. Itu saya nyari orang yang bisa bantu saya waktu itu karena nggak pegang apapun gitu. Di situ saya diselamatin sama orang Indonesia. Resto ya. Saya lari ke resto orang Indonesia karena memang jaraknya lumayan jauh. Dan muter-muter di situ. Sebenarnya kalau jauh nggak ya, Pak Ipet? Ruangnya sekecil karena muter-muter dan dengan kondisi takut mereka nanti ini gitu. Saya lari diselamatin sama resto orang Indonesia di situ. Saya minta tolong di situ untuk kontak ke keluarga. Saya pakai sosial media kan waktu itu karena nggak ada nomornya siapapun juga. Saya login sosial media, saya kontak keluarga, barulah di situ saya minta bantuan keluarga untuk ini phone gitu. Sampai situ terus besoknya saya ke KBRI. Gitu. Oke. Sampai KBRI ya. Ternyata di situ banyak banget orang-orang Indonesia yang memang butuh banget untuk ditolong gitu Mas ya. Banyak banget. Bahkan banyak cerita yang saya dapat itu lebih mengerikan dari cerita saya gitu. Apa yang lo dengar? Wah, itu ada yang sampai dari itu suami istri. Jadi yang kebetulan memang kalau suami istri kan sekarang kan diperbolehkan ya, dikasih kayak satu kamar gitu. Ini saya dapat cerita dari yang di sana ya, saya sharing di sana. Dari suami istri ini bukan? Iya, dari suami istri. Tadi sempat saya kontak, saya mau ada agenda sama Mas Uya gitu. Mau coba diskusi juga nggak gitu. Dia masih di sana? Masih di sana sampai sekarang. Karena dia pun deportasi ya, nggak diurus ternyata sama company-nya, visa kerjanya. Iya. Ternyata dia belum berani untuk speak up. Dia tuh suaminya itu lompat dari lantai 3 Mas Uya. Sampai kakinya kena seng gitu. Oke, terus? Jadi kelari KBRI itu dengan kaki sobek. Istrinya bisa gimana ceritanya? Istrinya kan, jadi istrinya ini ceritanya dia nganter laundry. Iya. Karena memang diperbolehkan. Oke. Gitu. Si istrinya ini untuk nganter laundry, suaminya kabur mereka. Terus ada lagi yang sakit, ya sakit parah. Ada fotonya yang sakit. Kemarin ketemu di KBRI itu saya sempat foto. Ya, nah di sana itu ada satu hotel yang memang kita itu untuk pengurusan selama menjalani masa pengurusan di KBRI gitu. Itu ada hotel yang memang di sana itu isinya ya orang-orang yang berhasil melarikan diri. Di sana tuh hotel 4 lantai isinya orang Indonesia semua. Oke. Orang Indonesia semua. Lo kan nggak ada duit tuh, gimana caranya waktu itu? Ya carilah. Duit ada tapi nggak megang? Ya nggak megang, nggak ada. Iya. Jadi Terus? login ke M-Banking pun nggak bisa, ke mana pun. Jadi ya orang rumah, pasti tetap orang rumah. Gitu. Saya kira lo lulus SPLP berapa lama? SPLP 3 minggu. 3 minggu? 3 minggu. Pokoknya total sebulan, hampir sebulan. Belum sempat overstay ya? Belum sempat overstay. Pulang tanggal 21 kemarin, bulan kemarin. Saya berangkat tanggal 23. 2 hari lagi overstay. Oke, tapi untung lo cuma dipukul sampai gigi patah doang di situ ya. Nggak sampai di ruang pingsan. Berarti lo keputusan tepat dong lo menolak kerja di scam itu kan? Keputusan yang tepat. Nah ini mungkin juga bisa jadi buat teman-teman yang memang kadung ke sana nih, kadung kejebak nih. Tolong beranikan diri untuk menolak. Karena di sana juga untuk bos-bos yang di scam ini banyak yang juga masih aware kok dengan orang Indonesia sebenarnya. Dengan kita yang nggak mau bekerja gitu. Mereka pasti juga nggak mau resiko. Kalau kitanya nggak mau gitu. Iya. Pasti nggak mau ambil resiko juga gitu. Jadi pasti dibalikin. Ya harus berani nolak kan? Harus berani nolak gitu. Intinya di situ mental dikuatin. Kalau bisa jangan berangkat. Itu aja sih. Dan lo adalah orang nekat yang selamat ya kan? Kalau saya nggak nekat kayaknya iya sih, bener sih. Nggak mungkin berani ngelawan mereka juga. Gitu. Nggak mungkin berani speak up di sini juga ya. Mungkin. Gitu. Oke. Dan gimana Van nih? Lihat sekarang orang kita masih tetap nekat berangkat walaupun udah kita edukasi bahwa kerja di scam tuh bahaya. Iya. Apalagi kalau udah nggak sampai target, ya kan? Betul. Kalau saya ngeliatnya gini Mas, memang kayak mereka ini kayak udah jadi satu sistem gitu kan. Dari sistem mulai dari yang perekrutan sampai ke
yang backing sampai ke yang nerima di sana tuh memang udah terorganisir dengan rapi dengan baik. Jadi sulit untuk kita kalau mau kayak ngebongkar atau menghentikan ini nggak mudah, memang nggak mudah. Cuman ya itu salah satu cara yang bisa kita lakukan, yaitu kita terus edukasi, ngasih. Kalau saya lihat juga memang kayak orang-orang Indonesia memang kayak kurang edukasi digital soal itu, memang kurang gitu, kayak minim literasi gitu kan. Jadi makanya masih banyak orang yang gampang tergiur, gampang tertipu dengan iming-iming gaji gede, proses mudah. Padahal semua itu cuman ilusi biasanya gitu. Yang manis-manis di awal itu biasanya cuman ilusi. Tapi kan intinya sebetulnya oke, kalau di sana kita susah ngebendungnya ya, karena negara orang. Tapi kan harusnya aparat kita, instansi-instansi yang terkait di sini harus bisa mencegah atau bagaimana nih sebetulnya. Sekarang beredarnya lowongan-lowongan pekerjaan-pekerjaan ini di sosial media. Betul. Artinya Komdiji harus turun tangan untuk urusin ini. Betul. Terus kayak tadi berangkat ke Kamboja langsung nggak pakai transit kan, biasanya kan disasar-sasarin dulu ke Singapura, Malaysia biar mengelabui kan. Betul. Ini langsung ke Kamboja kok bisa lolos. Dan tadi ceritanya dia lewat jalur VIP Land. Yang kita belum tahu nih VIP Land ini adalah oknum aparatnya, apa adalah orang luar yang kerja sama orang dalam, tapi ternyata dia bisa berkeliaran di bandara kan, sampai ngatur itu kan. Nah, kalau saya pernah dapat informasi nih Mas, dari salah satu orang yang kebetulan dia juga ex lulusan juga dari sana pulang, dan kemarin dia memang agak bandel, sempat mau berangkat tapi berhasil kita cegah. Mau berangkat lagi ya? Iya, tapi berhasil kita cegah. Tapi dari situ dia juga dapat informasi yang menurut saya ini penting ya. Cuman memang kita nggak bisa up karena menyangkut instansi ya. Dia mengatakan kalau ada beberapa instansi yang terlibat terkait pemberangkatan WNI ke Kamboja, mulai dari kayak imigrasi, kepolisian, sampai ke pihak maskapai. Itu mereka semua ada andil. Itulah kenapa mereka tuh bisa dengan lolos melenggang sampai ke Kamboja. Jadi dari situ. Nggak berani sebetulnya. Iya. Ya, ini jadi sebenarnya jadi concern juga ya untuk bersama. Kalau nggak ada yang berani untuk speak up, nggak ada yang berani untuk ini ya, mata rantainya nggak akan keputus juga gitu loh. Jadi memang harus ada satu orang yang, ayo fight bareng, ayo kita ini untuk kasus ini ya. Iya. Ini yang ngasih tahu informasi ini tuh dia salah satu kepercayaan bos, modelnya itu kayak Ibu Ani. Nah, jadi dia sistemnya kayak Ibu Ani, cuma dia ini cowok. Oke. Dia punya 2 kantor di daerah Phnom Penh sama di daerah Buffet. Oke, dibilang apa kerjasamanya andil 3 oknum ini apa? Iya. Jadi dia itu bilang kalau untuk maskapai, jadi pihak perusahaan itu memang sudah punya ada 1 orang yang dipegang. Jadi begitu kita mau masuk ke counter check-in, kita tinggal temuin aja orang itu. Orang itu nanti nggak akan terlalu banyak tanya, keluarlah tiket kita gitu kan. Nanti begitu kita mau masuk di salah satu gate, dia bilang itu adalah di gate terminal untuk keberangkatan ke sana, maskapai AirAsia, itu ada 1 oknum mereka. Terus dari imigrasi juga ada, jadi yang mereka kayak yang tadi disebut sama Jamal yang pakai VIP line, mereka juga ada, sama salah satu dari Polres Bandara Banten berarti kan. Karena waktu itu menurut dia pernah ada orang yang ketangkep itu karena memang dia yang lapor. Nah, jadi si bos mereka yang di Kamboja itu komplain sama pihak Polres yang nangkap mereka. Jadi si pihak Polres ini mengatakan kalau itu bukan kemauan mereka, tapi dari si orang ini yang melapor. Jadi mau nggak mau mereka harus tangkap. Iya. Jadi artinya kan memang ada keterlibatan dari ke beberapa pihak tadi gitu kan. Jadi memang ada oknumnya gitu. Iya. Dan itu ada rekaman suara waktu orang telepon tuh, aku punya rekaman suaranya, udah aku kirim ke Mas Andre. Oke. Dan itu sebetulnya masih panjang obrolannya, cuman kupotong. Oke, sekarang kita terhubung juga dengan Pram dari Medan. Ini juga adalah WNI yang juga akhirnya selamat bisa pulang ke Indonesia dari Kamboja juga ya. Ini asal Medan ya? Medan ya Mas ya? Iya Pak. Oke, gimana Mas? Berangkat ke sana tanggal berapa waktu itu? Saya berangkat ke sana tahun kemarin, 2024. 2024. Ditawarin siapa? Kerja di sana sebagai apa ditawarinnya? Awalnya sih judor. Oh, langsung emang taunya judol. Iya. Terus? Terus perusahaan yang lama tutup. Jadi dikasih paspor, dikasih BP semua itu perusahaan lain. Oh, paspornya dibalikin. Sudah. Ya, terus? Terus saya cari stok di loker di Facebook, ketemu sama Zero namanya. Sama Zero namanya. Oke, terus? Dia komplotan Martin juga. Oke. Ketemu Zero di mana? Di Cafe Amazon.
Oke, lo ketemu langsung orangnya, masih ingat orangnya kayak apa? Ada foto semua Pak. Kayak apa coba? Pas main saya ada kirim Bang Ivan juga fotonya. Coba mana fotonya? Ada ya? Ada. Jangan biar nggak salah, coba mana? Si Zero ya. Zero ya? Oke, terus habis itu ketemu Zero gimana? Temu Jiro lagi sama Martin gitu mereka lagi ngopi. Hmm. Ketemu di situ, Hmm. terus disuruh sebelum lebaran itu. Hmm. Terus setelah lebaran kedua, tanggal 2, Hmm. saya masuk perusahaan. Oke, orangnya ini bukan Zero nih. Iya benar. Yang duduk di kursi kemarin Bang yang saya kirim. Itu Zero ya? Iya. Oke, oke. Terus habis itu? Pas saya ketemu pertama mereka sama Martin yang ada di ceritakan Bang Jamal kemarin. Iya. Ketemu semua di kafe itu. Iya, iya. Terus saya di tanggal 2 dibawa ke kantor. Ini kantor judulnya katanya. Hmm. Paspor saya diambil langsung dibawa Hmm. sama security. Hmm. Terus dibawa naik ke lantai 9. Saya lihat begitu kita lihat kantor Google kan. Hmm. Situ saya udah berontak. Kantor scam Terus ternyata. saya nggak mau gini. Oke. Udah kamu di situ aja dulu sementara katanya. Besok saya jemput pagi katanya. Hmm. Udah saya tunggu tiaran dia. Terus pagi nggak ada dikabarin. Terus pagi saya jam 9 diajak suruh naik ke atas untuk kerja. Saya udah berontak lah. Saya minta paspor saya kan. Sebab kan saya datang sana pakai ongkos sendiri loh. Oke, iya. Nggak ada dari agent atau apa. Iya, 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 iya. Kalau mau tebul katanya 2.000. Terus saya telepon keluarga lah, orang tua gimana caranya biar saya pulang kan. Terus sudah saya kabur tanggal 14 malam. Alasan saya ngantar laundry langsung saya kabur. Lo nggak sempat kerja di sana berarti? Kerja tapi saya nggak niat kerja. Diancam-ancam saya di kantor. Oke, oke. Apa model scamnya gimana penipuannya di situ yang dilakukan? Shopee, dari Shopee. Oh, jadi suruh kayak kerja part time itu ya? Ya, ya. Ya, kerja untuk kayak belanja barang berapa nih dapat bonus berapa gitu-gitu ya? Iya, benar-benar. Dan rata-rata korban yang kena tipunya orang-orang Indonesia juga kan? Indonesia semua. Oke, lo sempat dapat ini nggak nipu berapa gitu? Saya sempat dapat cuma 2 orang aja. Berapa yang lo kerjain itu? 90.000 aja. 90.000 aja. Iya. Apa yang membuat mereka tuh bisa kena jerat tipuan tuh apa sih lo rata-rata? Karena kan mereka orang Indonesia ini kan banyak yang penganggur juga sih Bang. Mau untung cepat gitu ya? Dia dengan modal 90.000 dapatnya 250.000 dengan hitungan menit. Iya, iya. Oh jadi lo cuma dapat 90.000 perak doang tuh? Iya. Nggak lanjut? Terus saya diancam-ancam, dan saya udah niat kabur memang. Cuma kemarin tuh belum, saya udah nelpon keluarga, belum ada uang kan buat ongkos ke KBRI. Akhirnya lo bisa kabur gimana? Nganter ke laundry, alasan ke laundry. Oke, terus? Nganter ke laundry langsung saya pergi ke Damtri. Naik travel langsung pergi. Langsung sampai Penok KBRI. Terus setelah itu? Ya saya itu saya diancam-ancam. Setelah berapa hari muncul lagi di Bang Jamal. Muncul apa? Video Jamal. Oh muncul video Jamal kenapa? Yang di blacklist. Masuk dulu blacklist dulu awalnya. Jadi di Kamboja itu ada grup blacklist yang isinya orang-orang Indonesia yang kerja di situ. Di Telegram. Oh jadi grup blacklist adalah orang Indonesia yang kerja di situ yang di blacklist maksudnya? Iya, yang pada kabur? Iya. Tapi nggak semua bermasalah sih. Kadang memang sengaja dibuat bermasalah supaya dia kesulitan di situ. Banyak juga yang begitu. Oke. Terus? Jadi kita ada chat Bang Jamal juga. Selama saya kan pramonal kan itu. Di belakang meja saya, setelah saya kabur, saya itu Martin. Sampai sekarang banyak akun fake yang neror saya, yang posting video saya.
Oh, dibilang apa? Dibilang apa? Dibilang namanya Saya ini Martin. Martin, saya bukan orang. Oh, jadi ada orang yang posting video lo bahwa lo tuh adalah Martin Simangunsong itu. Karena Ya. sama-sama Martin badannya siapa? gede kan. Martin Simangunsong. Iya, iya. Kalau sekilas kata diri. Oke, padahal Martin tuh yang ini bukan, coba kasih lihat. Ini yang ini Martin. Lo sempat ketemu ya sama Martin tuh, sempat ketemu ya? Sempat. Ini Martin. Itu bukan tuh, coba kasih lihat. Iya benar. Itu ya. Hmm. Oke. Terus akhirnya lo kabur ke KBRI tanpa paspor, ini buat SPLP. Iya. Lo overstay nggak? Enggak. Karena ada WP-nya ya. Ada. Semua lengkap. Oke, akhirnya lo pulang ke sini. Iya. Mau balik lagi ya? Enggak lama. Hah? Mau dikasih 1 miliar dia mau saya. Bener lo, jangan bilang sekarang nggak mau nanti lo balik lagi nih. Enggak. Trauma saya. Apalagi yang lo bisa kasih tahu ke kita nih, yang penonton kita nih? Ya saya alamat mereka saya tahu semua. Hah? Kan kemarin kan sebelum raya itu kan saya sempat tinggal di mes mereka Di mana? di Boypet. Kalau di mana tuh? Alamatnya saya nggak tahu pasti dekat. Alamat siapa nih? Gimana? Alamatnya Martin. Kos-kosannya Martin. Komplotan mereka, gengnya mereka. Oke. Tapi lo nggak sempat kena pukul segala macam enggak kan? Enggak. Keburu kabur ya? Iya. Oh, tadi yang mau jual Cuman 2000. setelah saya kabur itu banyak DM saya. Aha. Tuh banyak lah yang ngata-ngatain saya screenshot, saya kirim ke Bang Ipan. Iya. Lo dijual berapa? 2.500 US dollar. Taunya gimana lo jual 2.500? Karena saya waktu itu sempat setelah saya balik di ini nih, balik dari kantor office camp tadi kan habis dipukulin kan saya masih negosiasi lagi tuh sampai jam 1 malam ya. Itu masih ada obrolan kan. Jadi saya tuh ditawarin ke situs-situs judul. Ditawarin lah ke perusahaan-perusahaan judul yang mau nebus senilai 2.500. Atau lo ada referensi nggak siapa yang mau nebus perusahaan-perusahaan judul kayak apa gitu. Berapa? 2.500 US dollar. Jadi lo dihargai 2.500. Ya, setara Mungkin untuk ganti 40 tiket ya. pesawat. Tiket pesawat kan paling sekarang kan juga berapa sih? Paling 3 juta. 3 juta ya kan? 2 juta. Yang Iya. mahal VIP lainnya. VIP Land. Oh, VIP Land bayar berapa sih? Waktu itu sempat, nah kan tadi saya sempat bilang ya, saya sempat ngobrol juga di dalam mobil. Mobil. Itu. Itu saya tanya-tanya, biar saya juga dapat nomornya kan gitu. Berapa sih? Nah, kenapa saya bisa dapat nomornya juga? Itu karena saya nomor pribadi ya ini. Yang tadi lo kasih gue? Ya, itu karena saya bilang, Pak kalau misalkan besok saya mau berangkatin apa teman atau siapa, bisa nggak ya langsung lewat Bapak? Biar nggak lewat bos saya gitu. Ya memang tujuannya untuk dapat nomor itu juga sih. Ya. Balik lagi ke tadi saya udah, ya memang karena nekat aja udah gitu. Oke, tapi tadi nomor yang tadi sih kalau gue cek itu kayaknya bukan nomor permanen ya. Karena nggak ada yang permanen. Alamatnya sih yang pasti itu Ya, sebenarnya. yang tadi ya. Ya, nanti saya kirim ini. Namanya siapa dia? Cowok ya? Cowok. Heeh. Siapa? Wah, saya kurang Daniel. ini. Nggak tahu ya, Pak. Oke. Ada di Telegramnya juga, nama Telegramnya. Ada Traf namanya. Itu udah pasti nama palsu kok itu ya. Bisa jadi, tapi sampai sekarang nggak dirubah sih itu. Oke. Sampai sekarang masih bisa di ini. Teleponnya masih aktif? Masih, di Telegram pun masih aktif. Oke, Mas, apalagi Mas Pram? Apa yang mau disampaikan lagi Mas Pram? Itu adalah Bang. Cuma masalah saya yang saya takut semalam lah, 2 hari yang lalu saya ada telepon Bang Ipan kan. Oh, kenapa? Soal yang video itu. Mamanya takut Orang kalau tua saya dia takut. ditangkap. Oh, nggak usah takut lah. Intinya kan, Ya kalau takut kan orang tua kan nggak tahu adik saya bertahun kemarin ini. iya. Tapi lo di situ nggak dagang orang kan? Di sini Nggak lo saya tahu, lo nggak ikut dagang jualin orang kan? Enggak Bang, enggak. Iya. Ya udah, lo emang sebelumnya kerja apa dulu, Pram? Saya di judul kemarin Nggak, sebelum di judo lo kerja apa dulu? di Galangan sih, Galangan apa? Kapal. kapal ya. Iya. Di judo berapa lama waktu itu? 2 tahun. Yang ikut judulnya orang-orang Indonesia juga? Iya. Pertanyaan gue, selama di judol, sebetulnya ada nggak orang menang judol dapat duit kaya dari judol?
Enggak, Nggak ada. Udah pasti yang ikut judul kena tipu semua kan? kalah aja. Udah pasti kalah kan? Iya. Oke. Ya udah. Oke Pram, thank you Pram ya. Baik Kak, makasih. Thank you. Oke, terakhir apa lagi mau kita sampaikan nih? Apa pesan-pesan buat orang yang masih nekat mau berangkat ke Kamboja? Apa ya? Masih Van dulu. Dulu. Masih Van aja. Kalau dari aku Iya. buat kalau yang mau berangkat ke Kamboja, mending nggak usah karena apa ke situ sama aja dengan kalian mengantarkan membahayakan diri kalian sendiri gitu. Terus kalau memang masih nekat, nggak mau dikasih tahu, syaratnya 2, siapkan surat tanah sama sertifikat rumah. Karena nanti kalau begitu sampai sana nggak kuat, bisa jual itu buat debus kalian pulang Indonesia. Iya, Jadi intinya intinya nggak dapat duit malah keluar duit. iya. Masih bagus kalau begitu bisa pulang. Iya, kalau masih ada yang dijual, kalau nggak ada ya udah ginjal. Iya. Siap-siap hilang ginjal. Iya. Ya udah tinggal. Dan jangan lo pergi diem-diem Iya. ya sembunyi-sembunyi dari negara nih. Ya, negara lo bohongin, lo berangkat ilegal, pas lo bermasalah lo minta tolong negara. Betul. Sama Bener nggak satu, sih? sama yang suka bikin konten yang OTW Kamboja itu please lah, itu nggak lucu. Kalau misalkan pengen cari views atau cari engagement, banyak cara lain kok, nggak usah pakai yang OTW Kamboja itu sama aja kayak membenarkan gitu loh, membenarkan orang ke sana, ngejebak orang yang ke sana gitu. Kasihan loh di Kamboja itu banyak banget saudara-saudara kita tuh yang pengen pulang tapi mereka nggak bisa, yang pengen makan aja sulit. Sampai kemarin aja kan beberapa hari lalu ada yang meninggal di samping KBRI. Itu gara-gara mereka sakit karena sering nahan lapar. Nah, jadi please lah stop OTW Kamboja itu nggak lucu. Itu aja. Iya, ya pada bikin seolah-olah mau bikin Mau lucu-lucuan Kamboja betul, ya. iya. Apa gimana? Saya potong dulu kali ya. Mungkin untuk lebih ke instansi terkait yang memang atau oknum di dalam situ yang terlibat dengan ini agak dinotis sih, Ya kita beresin. diberesin karena memang nggak mungkin tanpa ada peran dari mereka. Hmm. Dan yang pasti kalau udah bisa masukin dengan jalur seperti ini bukan orang yang di bawah gitu loh. Pasti ada orang nggak tahu saya siapa oknumnya. Mudah-mudahan bisa cepat terungkap dan nggak ada lagi korban. Itu dulu sih dari saya. Oke, karena lo pengalamannya, Jadi lo berangkat ke Kamboja dengan fast track, jalur cepat, Jalur nggak cepat, di ya. imigrasi nggak ditanya-tanya, nggak Betul, itu betul, lo betul. langsung ke Kamboja tanpa mesti mengelabui Iya, direct betul. kemana-mana, transit kemana-mana ya. Nggak ada. Bener-bener direct ke Kambojanya langsung. Dan ada orang yang asis itu ya. Ada orang asis itu. Bahkan foto saya langsung sampai ke imigrasi Kamboja gitu. Imigrasi Kamboja gitu kan. Wah udah nggak make sense gitu. Jadi minta tolong banget untuk instansi yang terlibat atau oknum-oknum yang terlibat segera diberesin. Iya pasti kita sikat-sikatin lah. Betul. Ya. Oke Van, nanti jangan lelah juga untuk bersuara gitu ya. Tetap semangat. Malah aku pengen kalau ada kesempatan nih Mas, karena kalau lihat kita kan banyak orang-orang yang berangkat tuh yang baru-baru lulus sekolah gitu, Iya, yang iya, gampang iya, ditipu, iya, belum punya pengalaman. Iya. Pengen banget nanti ada kayak edukasi ke SMA gitu untuk Iya. yang kelas-kelas 3 yang mau lulus tentang scam sama TPPO. Karena kalau lihat ini masih jarang banget orang yang ngasih edukasi nih ke sekolah-sekolah. Oke. Siap. Oke. Terima kasih banyak guys dan kasih komentar. Ada pengalaman apa atau mungkin teman-teman kalian yang kalian dengar ada informasi mau pada berangkat ke Kamboja, share video-video kita ini biar mereka tahu kalau mau berangkat ke luar negeri itu ke tempat-tempat yang memang legal dengan prosedur yang jelas dan juga ke negara-negara tujuan pekerja migran Indonesia, tujuan penempatan ya, seperti Taiwan, Korea, Jepang, Hong Kong itu kan jelas emang tujuan penempatan ya kan. Nah, tapi kalau untuk negara-negara ini kan bukan negara tujuan penempatan dan sekarang Kamboja aja perekonomiannya itu jauh di bawah Indonesia. Betul. UMR juga di bawah Indonesia. Logikanya gimana lo mau kerja di Kamboja, kerja yang benar, lo dapat gaji lebih dari Indonesia, udah nggak mungkin kalau kerja yang nggak benar. Yang ini gitu aja. Betul. Ya. Betul. Dan nggak benar ini bukan cuma kerja nggak benar doang, tapi kalian dengar ceritanya apa yang terjadi selama ini sama mereka yang kerja dan tidak sampai target. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaulah pahlawan.